Di video ini gue mau bagiin tips buat kamu yang pengen bisa baca lebih banyak buku dan di sisi lain juga memenuhi target bacaan tahunan di Goodreads. Seperti apa? Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Sesuai dengan judul videonya, di sini gue mau ngebagiin tips dari sesama pembaca, yaitu gimana sih mereka bisa baca lebih banyak buku dan akhirnya memenuhi target bacaan tahunan mereka di Goodreads. Tapi sebelumnya gue mau menekankan dulu bahwa yang namanya proses membaca itu memang sebaiknya dinikmati dan gak perlu diburu-buru. Jangan sampai kegiatan membaca itu akhirnya menjadi beban, tapi sebaliknya milikilah mindset bahwa kegiatan membaca itu menyenangkan. Pernah ada juga yang komen di salah satu video gue lupa kalimat pastinya seperti apa. Intinya dia bertanya kenapa sih orang-orang tuh harus banyak-banyakan baca buku. Nah, tanggapan gue terhadap pernyataan tersebut atau pertanyaan tersebut adalah bahwa sudut pandangnya tuh bukan kita pengen banyak-banyakan baca buku, bukan kita pengen ngalahin orang dan terlihat menjadi seorang pembaca yang membaca paling banyak buku, tapi lebih ke kita berlomba-lomba dengan diri sendiri untuk memacu diri supaya bisa membaca lebih banyak lagi dan tidak merasa puas dengan apa yang sudah dibaca. Buku tuh kan ada miliaran ya di dunia ini. Rasanya sayang gitu kalau kita menggunakan waktu yang kita punya hanya dengan membaca sedikit buku. Nah, makanya di video ini gue mau mencoba membantu kamu membagikan tips dari sesama pembaca gimana supaya kita bisa baca lebih banyak buku. Kemarin itu kan gue sempat melontarkan stiker questions di IG story, ini dia, dan ya respons yang masuk itu lumayan banyak. Jadi di sini gue akan mengkategorikan, merangkum dan mengkategorikan respons-respon dari teman-teman semua. Jadi tipsnya untuk bisa baca lebih banyak buku yang pertama adalah membaca dimanapun dan kapanpun, seperti yang disuarakan oleh beberapa akun ini. Katanya kalau ada waktu senggang, cus baca, bawa buku kemana-mana. Ada juga yang bilang squeeze it in anytime, bangun tidur, waktu commute, nungguin lecture atau dosen sebelum tidur. Terus juga ada yang bilang baca sebelum tidur, luangin waktu, kalau bosen baca satu buku bisa beralih ke buku yang lain biar enjoy dan akhirnya bisa cepet baca. Salah satu trik supaya bisa memenuhi tips baca dimanapun dan kapanpun itu adalah dengan bawa buku kemanapun. Terus ada juga bilang bawa terus bukunya, jadi pas nunggu atau lagi di jalan bisa baca ya. Terus ada juga yang baca di setiap ada kesempatan, kayak misalnya pas lagi di angkot mau berangkat kerja atau kuliah bisa baca 1-2 halaman. Ada juga Poppy Melanie bawa buku kemanapun yang kira-kira nanti di situ kamu tahu nih bakalan nunggu atau ada waktu kosong. Nah, bisa digunakan untuk membaca. Kalau kata Olivia Awin, try to read whenever and wherever you can. Terus kalau kata Misha juga sama, bawa bukunya setiap ada aktivitas di luar. Jadi pas lagi bengong bisa dipakai buat baca ya 1-2 halaman lumayan kan. Fariza Ziazi juga bilang sempetin baca setiap hari. Tips yang kedua adalah memilih jenis bacaan atau genre buku yang kamu suka gitu. Otomatis kalau kamu suka dengan jenis bacaan tersebut atau genre tersebut, kamu juga bacanya jadi enjoy dan akhirnya bacanya tuh jadi ngalir dan cepet gitu. Jadi satu buku bisa diselesaikan dalam kurun waktu yang relatif cepat. Seperti yang diopinikan atau disuarakan oleh teman-teman berikut. Ada bilang Nadia Dona baca genre yang disukai, mulai dari yang tipis dulu bukunya, jadi nggak ngerasa kebebanin. Ada juga yang ngasih saran baca buku yang emang pengen dibaca terus ngikutin mood aja gitu, nggak perlu ngikutin TBR. Misalnya kamu udah punya target mau baca ini, tapi kalau nggak mood ya ikutin aja moodnya, pengennya baca buku apa. Terus ada juga yang tipe bacanya lebih dari satu buku bareng-bareng, jadi ketika satu buku dia ngerasa udah nggak seru ceritanya, dia bisa beralih ke buku yang lain. Kemudian juga ada yang bilang baca sesuatu yang bikin enjoy, jadi kalau nggak cocok ganti, sama ya kayak yang tadi. Terus ada juga yang bilang pertama baca dulu genre yang dipengen, abis itu barulah ke genre yang lain, intinya biar nggak bosen. Ada juga yang bilang gonta-ganti genre biar nggak bosen. Ada juga yang bilang harus buku yang udah di list dan pengen banget dibaca, intinya pengen banget dibaca sama kamu. Terus ada juga cari buku yang pengen banget dibaca, abis itu komit deh baca biar nggak numpuk yang udah dibeli. Terus ada juga yang bilang konsen, fokus dengan apa yang dibaca dan baca yang kita lagi suka aja.
Intinya itu, pilih bacaan yang emang pengen banget kamu baca, pilih yang emang kamu suka, dan kalau udah bosen langsung ganti sama bacaan yang lain juga nggak masalah. Ada juga yang bilang banyakin komik, kalau aku mah jadi target 100 buku tercapai ya, karena dia sukanya baca komik, akhirnya dia ya fokus ke baca komik supaya target membaca 100 buku setahun itu tercapai. Ya nggak masalah juga, yang penting kan baca. Tips ketiga adalah punya target halaman yang pengen dibaca setiap harinya, atau target buku yang pengen dibaca dalam kurun waktu tertentu. Misalnya setiap sebulan harus baca buku berapa, atau setahun tuh mau baca buku berapa. Kalau dalam kasusnya gue kan tahun ini gue pengen baca 60 buku, otomatis kalau dibagi 12 setiap bulan itu target gue adalah baca 5 buku. Ada juga yang akhirnya dibagi menjadi per hari, seperti teman-teman yang berikut ini. Kalau kata akun ini, sekali duduk targetnya itu adalah minimal ngabisin 100 halaman. Kalau kata Rizik Fauki, kalau aku sih tiap hari ditargetin. Jadi dia strateginya kalau baca novel bahasa Indonesia target 100 halaman sehari. Kalau dia baca novel bahasa Inggris target 50 halaman sehari. Terus kalau kata Chandra, punya deadline paling nggak sebulan tuh 4-5 buku ya, kurang lebih sama kayak gue tadi. Terus ada juga yang sama komitmennya tuh 100 halaman per hari. Ada yang mencoba untuk konsisten, yaitu 1 minggu 1 buku minimal. Terus ada juga yang bikin strateginya adalah dengan menjadwalkan setiap bulan buku apa aja sih yang pengen dibaca. Udah gitu sebelum dibaca dia foto dulu bukunya supaya tergugah gitu buat di review. Mungkin ketika dia lihat scroll kamera roll di handphonenya, melihat buku yang udah difoto, akhirnya tergugah gitu untuk membaca. Ada juga yang menyarankan untuk bikin tujuan yang melibatkan emosional. Misalnya pengen pecahin rekor bahwa tahun ini tuh pengen bisa baca 80 buku gitu. Jadi sebulan dia harus baca berapa buku. Itu juga bisa. Ada lagi yang punya strategi Arinis Reading adalah menyelesaikan 50 halaman dalam sekali duduk. Jadi kalau lagi beruntung dia bisa sehari ngabisin 100 halaman. Ada juga yang targetnya adalah 12 buku setahun. Jadi setahun ya minimal 1 buku lah. Karena dia juga bukan pembaca yang cepat. Ya nggak apa-apa, yang penting udah punya target tadi itu. Sekarang kita masuk ke tips yang keempat, itu lebih ke mencari suasana atau tempat yang nyaman buat baca buku. Gak dipungkiri bahwa membaca buku mau fiksi ataupun non-fiksi pasti butuh konsentrasi ya. Jadi carilah suasana atau tempat yang menurut kamu nyaman dan mudah untuk kamu berkonsentrasi terhadap apa yang dibaca. Seperti yang disuarakan atau respons dari teman-teman berikut ini. Di sini ada akun Dwi Cahyonugroho bilang lebih ke suasana sekitar tempat baca aja sih yang harus dikondisikan senyaman mungkin buat kita. Ada lagi nih yang bilang katanya harus sambil jalan-jalan, walaupun itu cuma naik busway atau naik kereta atau MRT, mungkin buat dia berada di transportasi umum itu adalah tempat yang nyaman buat baca. Bisa jadi. Ada lagi di sini dari Ricardo Kilmas bilang menetapkan tempat yang nyaman dan juga jam yang pas, biar kamu bisa enjoy bacanya. Bisa aja kan, misalnya kamu jam yang pas itu adalah sebelum tidur atau malah ketika pagi-pagi setelah bangun tidur. Sekarang kita masuk ke tips yang nomor 5, yaitu menetapkan niat dan juga prioritas serta fokus. Terdengar klise memang, tapi ya emang gitu. Seperti tagline sebuah brand apparel dengan logo centang itu, just do it. Ya lakukan aja, kalau udah dilakukan nanti lama-lama juga terbiasa. Seperti yang disuarakan oleh teman-teman berikut ini. Dia bilang jangan langganan Netflix karena nanti susah ngebagi waktunya antara mau nonton atau baca. Ya berarti kalau yang gampang terdistraksi dengan TV series mungkin gak usah langganan Netflix. Ada juga yang bilang untuk jangan main sosmed. Kalau kata Rahmaningsi adalah jangan ada kegiatan lain. Maksudnya jangan nambah-nambahin kegiatan di luar kegiatan utama. Kalau bisa kegiatan-kegiatan yang kurang penting mungkin bisa digantikan dengan membaca. Ada juga yang bilang pertama, tutup hal-hal yang bikin distraksi seperti internet. Ya bener, internet, sosial media tuh kan gampang banget ya bikin kita jadi terhanyut gitu. Tahu-tahu udah setengah jam dihabiskan waktu dengan main handphone padahal bisa dipakai buat baca. Kalau kata Fedro Tampu Bolon, tipsnya adalah buka halaman terus baca. Iya bener, sesimpel itu, ambil buku, buka halamannya terus baca. Terus ada juga Feby harus konsisten untuk menyelesaikan buku yang udah dibaca.
Sekarang kita masuk ke tips yang keenam, yaitu dengan mencoba membaca di aplikasi baca buku digital alias e-book alias electronic book. Karena psikologisnya adalah dengan membaca buku digital yang bisa kita akses kapanpun dengan menggunakan gadget yang kita punya, yaitu handphone, otomatis ketika kita punya waktu luang, kita tinggal ambil handphone kita dan buka aplikasi baca tersebut, kemudian baca. Seperti yang disuarakan oleh teman-teman berikut ini. Kalau kata Arya, baca e-book, terus bisa juga dengerin audiobook, jadi bisa banyak baca buku sekaligus. Kemudian ada juga Derezen bilang baca buku digital bisa di mana aja, bahkan sambil tiduran. Oke, boleh. Kalau kata Rizky, aku tuh kerja sambil dengerin audiobook, Kak. Jadi bisa terus berjalan proses baca bukunya sambil kerja. Kemudian ngestok e-book yang buku fisiknya nggak punya. Terus ada juga beralih ke e-book, jadi kalau lagi ngantri atau apapun bisa langsung ambil handphone terus baca bukunya. Tips yang ketujuh adalah mencari motivasi untuk membaca dari hal-hal lain. Supaya kebayang, ini gue langsung bacain aja ya responsnya atau jawaban dari teman-teman. Ada yang bilang sering-sering datang ke perpustakaan, soalnya banyak buku yang belum pernah kita lihat. Jadi dengan datang ke perpus, terus kita lihat buku-buku yang kayaknya belum pernah dengar judulnya, belum pernah baca, akhirnya bisa tergugah gitu perasaan untuk membaca buku. Kalau kata Yonia bilang ikutan reading challenge sama baca bareng ya. Kalau ikut reading challenge kan kalau di Instagram banyak tuh reading challenge yang mengiming-imingi hadiah dengan memenuhi kriteria tertentu. Dengan demikian kita jadi terpacu gitu baca untuk mendapatkan hadiah. Kalau baca bareng ya kita ngerasa kita punya temen untuk baca bareng-bareng satu judul. Itu pula yang gue lakukan di channel ini dengan membuat program baca barengan. Jadi supaya kita ngerasa punya temen lah yang lagi ngebaca judul yang serupa. Dan nanti di akhir periodenya kita akan ngediskusiin bareng-bareng buku yang udah dibaca tersebut. Kalau kata akun yang ini, lihat orang-orang yang suka baca ntar juga minder sendiri dan akhirnya termotivasi untuk baca buku juga. Ada juga yang bilang sering-sering mampir ke platformnya Kaya. Wah, makasih loh yang sering-sering mampir ke platform gue dan akhirnya terinspirasi dan terpacu untuk baca lebih banyak buku lagi. Kalau kata akun yang ini, cari pasangan yang suka baca juga supaya motivasinya nambah. Bisa. Yang ini juga sama, sering-sering datang ke perpustakaan atau toko buku dan juga sering ngelihat postingan-postingan tentang buku. Jadi supaya tergugah juga gitu, rasa pengen baca bukunya. Kalau yang ini bilang cukup ngelihat TBR aku aja Kak yang udah numpuk, pasti terpicu untuk membaca karena dia prinsipnya nggak boleh beli buku kalau TBR masih numpuk. Bagus. Ada 7 tips yang udah gue rangkum dari jawaban temen-temen. Kira-kira mana yang udah kamu jalanin? Kasih tahu di kolom komen di bawah apakah berhasil atau tidak, atau malah kamu punya tips lain gitu supaya bisa baca lebih banyak buku. Kasih tahu juga di kolom komen di bawah, nanti kita ngobrol di situ. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!